Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Ikhwan fi din, a'azzakumullah. Marilah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat yang besar buat kita sekalian, nikmat iman, Islam, dan nikmat sehat badan. Kemudian salawat dan salam kita selalu curahkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam serta istri-istrinya, keluarganya dan para sahabat, para tabi'in hingga pengikutnya di akhir zaman. Kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk para pemimpin kita dan untuk juga keselamatan negeri kita. Dan kita berlindung kepada Allah semoga negeri kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari wabah yang sedang melanda di sebahagian negara tetangga kita, dan semoga Allah menjaga kita sekalian dan melindunginya dari wabah tersebut. Ikhwan fillah a'azzakumullah, pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan pasal ke-53. Pasal yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah fil awqat al-mukhtarah lil qiraah. Pasal tentang waktu-waktu yang terbaik yang bisa kita pilih untuk membaca Al-Quran. Berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, "I'lam anna afdalal qira'ah ma kana bis-shalah." Ketahuilah bahwa membaca Al-Quran yang paling utama yakni ketika di dalam salat. Jadi ketika dalam sholat, kita baca Al-Quran, itulah baca Al-Quran yang paling utama. Wa madhhabu Syafi'i wa ghairihi anna tatwil al-qiyam fi sholat afdal min tatwil as-sujud. Madhab Al-Imam Asy-Syafi'i dan lain-lain itu menjelaskan bahwa panjangnya berdiri seseorang dalam sholat lebih utama dari panjangnya sujud seseorang. Nah ini ya, ini mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i. Ya, bahwa panjangnya berdiri lebih utama dari panjangnya sujud. Tentu saja hal ini ada keutamaan-keutamaan tersendiri, ya. Karena ketika kita berdiri lama, berarti kita banyak membaca Al-Quran. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam telah mencontohkannya. Ketika beliau sholat dan diikuti oleh salah seorang sahabatnya. Lalu beliau membaca Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. Demikian panjangnya, sehingga apa? Sehingga mengira bahwa yang dibaca itu pendek. Ternyata panjang. Lalu ketika sujud, maka sujudnya pun ya hampir dekat panjangnya ya, dengan waktu berdirinya. Nah, ini menunjukkan bahwa setiap gerakan itu disesuaikan dengan bandingannya. Apabila seorang berdirinya lama, maka sujudnya, rukuknya pun
lama. Sujudnya pun lama. Tapi kalau berdirinya sebentar, maka rukuknya pun sebentar, sujudnya pun sebentar. Semakin berakhir, semakin pendek bacaan, maka rukunya pun dan sujudnya pun semakin sama dengan ukuran berdirinya. Itu yang terbaik. Bukan seperti orang-orang yang jahil, yang mengerjakan sholat, lalu menyengaja sujud terakhirnya itu paling panjang. Ya. Paling lama. Ya. Sebab ini membutuhkan dalil yang khusus apabila seorang melakukannya. Memang benar bahwa sedekat-dekatnya hamba kepada Allah waktu sujud. Ya. Maka disuruh perbanyak sujud untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu perintahnya. Namun bukan seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang jahil, yang tidak paham tentang bagaimana tata cara sholat. Ya. Dan itu terjadi setiap rakaat terakhir atau setiap sujud terakhir dia perpanjang lama. Dan ini membutuhkan dalil. Apabila dilakukan terus menerus seperti itu. Tetapi yang benar sebagaimana apa yang dikerjakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau berdiri lama, maka rukuknya pun lama, sujudnya pun lama. Artinya sebanding. Naam, tidak mengapa seseorang ketika dia berdoa, dia lakukan dengan sujud. Tidak mengapa. Ya, di luar daripada sholat. Ketika dia berdoa, dia sujud. Imam Ibnu Taimiyah, sebagaimana dijelaskan, bahwa beliau apabila mendapatkan kesulitan dalam suatu masalah, beliau segera bersujud, memohon ampun kepada Allah dan meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia berdoa kepada Allah agar diberi petunjuk. Sambil doanya itu sujud. Dan beliau tidak angkat kepalanya sampai beliau mendapatkan jawaban apa yang menjadi kemuskilannya. Wallahu a'lam. Wa amal qira'ah fi ghairi shalah fa afdaluha qira'atul lail. Adapun membaca di luar salat, yang paling utama yakni seseorang membacanya di waktu malam. Wan nisful akhir minal lail, atau setengah dari malam terakhir. Wan nisful akhir minal lail afdal minal awal. Setengah malam terakhir itu lebih utama daripada setengah yang pertama. Kalau setengah malam berarti apabila malam dimulai jam maghrib, jam 6, dan berakhir di waktu subuh sekitar jam 5, maka di sana berarti ada sekitar 11 jam waktunya. Berarti setengah yang pertama itu hingga pukul 12 malam. Kurang lebih. Lalu kemudian setengah yang kedua adalah pukul 12 sampai waktu subuh tiba. Itu setengah yang terakhir. Wal qira'ah bainal maghrib wal isya mahbubah. Membaca Al-Quran antara maghrib dan isya. Ini waktu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan memang waktu ini sangat bagus untuk dimanfaatkan untuk membaca Al-Quran.
istimewa di masjid-masjid, surau-surau. Wa amal qira'ah fin nahar fa afdaluha ba'da sholatis subh. Ada membaca Al-Quran di waktu siang, maka yang afdal yaitu setelah sholat subuh. Dan ini juga waktu yang terbaik untuk membaca Al-Quran. Bahkan apabila dilakukannya setelah sholat subuh, dia terus membacanya sampai menunggu waktu matahari terbit. Lalu setelah itu dia menunggu sekitar 15 menit dari matahari terbit. Dan melakukan sholat sunnah 2 rakaat, maka tentu akan mendapat ganjaran yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Wala karahah fil qiraah fi waqtin minal awqat lima'na fi. Dan tidak ada kemakruhan membaca Al-Quran di waktu-waktu yang lain yang ingin dia lakukan untuk membaca Al-Quran. Wa amma ma rawahu Ibnu Abi Dawud an Ma'an bin Rifa'ah an masyayikhihi annahum karahu al-qira'ah ba'da al-'asr wa qalu huwa dirasatun yahud fa ghairu maqbul wala aslalah. Riwayat Ibnu Abi Dawud dari Ma'an bin Rifa'ah dari guru-gurunya bahwa mereka mengatakan mereka benci membaca Al-Quran setelah asar. Kenapa? Mereka mengatakan itu adalah dirosahnya orang Yahudi. Jadi dibenci ini karena tasyabuhnya. Namun kata Al-Imam An-Nawawi fa ghairu maqbul. Ini tidak bisa diterima pendapat ini. Wala aslalahu, dan tidak ada asalnya. Ya. Tidak ada dalilnya, ya. Bahwa pendapat yang mengatakan bahwa membaca Al-Quran setelah asar ini adalah pelajarannya orang Yahudi, maka itu tidak ada asalnya. Wa yaqtaru minal ayyam al-jum'ah wal isnin wal khamis wa yaum arafah. Dan untuk hari-hari yang dipilih ya itu adalah Jumat, Senin, Kamis dan hari Arafah. Nah, ini pendapat ya yang dipilih oleh Al-Imam An-Nawawi. Maka pendapat ini ya perlu dan membutuhkan dalil ya. Karena jangan sampai ketika seseorang mengikutinya akhirnya dia tidak membaca pada hari-hari yang lain, padahal semua waktu membaca Al-Quran itu baik ya. Tidak ada larangan waktu dalam membaca Al-Quran. Yang ada tempat mungkin yang kita dilarang membaca Al-Quran. Maka hari-hari yang kita lalui, kita baca dengan Al-Quran sebagaimana yang terjadi pada generasi salafus saleh, bahwa mereka membiasakan diri menghatamkan Al-Quran sepekan sekali. Ada yang 8 hari sekali. Ada yang 10 hari. Dan ada yang 15 hari. Dan ada yang paling lambat, yaitu 30 hari sekali. Maka itulah kebiasaan salafunas saleh. Wa minal a'syar al-ashr al-akhir min Ramadan. Dan dari 10 akhir
yang dipilih yaitu 10 akhir Ramadan. Yang tentunya di dalamnya ada Lailatul Qadar. Dan 10 akhir Ramadan ini yang lebih utama di malam harinya. Karena ada Lailatul Qadar. Wal asrul awal min Dzulhijjah. Dan 10 pertama dari bulan Dzulhijjah. 10 yang pertama ini yang utama adalah hari-harinya. Ya, hari-harinya di 10 yang pertama. Wa minasyuhur Ramadan. Dan bulan yang utama untuk banyak membaca Al-Quran yaitu bulan Ramadan. Ya. Nah, inilah waktu-waktu ya yang kita disuruh membaca Al-Quran. Namun terlepas dari itu semua, maka membaca Al-Quran di waktu kapanpun diperbolehkan. Istimewa di zaman-zaman sekarang ini, di mana manusia sudah banyak yang meninggalkan membaca Al-Quran. Sehingga mereka hanya bertemu Al-Quran sepekan sekali. Ya, ada yang di malam Jumat saja dia baca Al-Qurannya. Ada bahkan yang hanya setahun sekali dia bertemu Al-Quran di bulan Ramadan. Kita berlindung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bukan termasuk orang-orang yang nanti akan berhadapan dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana Rasul SAW mengadukan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa qala Rasul ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Kita dilaporkan oleh Rasul SAW kepada Allah bahwa ada di antara kaumku yang menjauhkan diri dari Al-Quran. Dan semoga kita tidak termasuk yang menjauhkan diri. Mari kita sama-sama mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan banyak membaca kalamnya, firmannya, semampu kita. Mungkin kita tidak seperti para sahabat radhiyallahu anhu, tapi kita ingin bersama mereka. Tentunya kita berusaha untuk mendapatkan dan merasakan amalan-amalan yang mereka telah rasakan. Kenikmatan mereka dalam beramal, membaca Al-Quran, itu yang ingin kita rasakan juga. Demikian bab yang ke-53 ini. Insyaallah nanti kita lanjutkan lagi pada pasal ke-54-nya. Ini pasal ke-53 dari bab yang ke-6 tentang pilihan waktu dalam baca Al-Quran. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik, syukran jazakallahu khair, barakallahu fiik atas pembacaan kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatul Quran, di mana telah dijelaskan tadi mengenai waktu-waktu yang utama ketika membaca Al-Quran Al-Karim, yang tentunya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menjadi orang-orang yang banyak membaca Al-Quran Al-Karim di setiap harinya, di setiap waktu, dan tentunya kita tiada upaya kecuali minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, untuk selanjutnya kita masuk di sesi interaktif, sesi tilawah Al-Quran Al-Karim. Seperti yang telah kami beritahukan, untuk pembacaan tilawah atau pembacaan Al-Quran di kesempatan malam hari ini masuk di surat At-Tur, surat nomor urut yang ke-52, surat nomor urut yang ke-52, dan kita dimulai ayat yang pertama. Silakan untuk ikhwan sekalian yang biasa mungkin mengikuti kajian di kesempatan malam hari ini, atau bagi Anda yang baru yang ingin bergabung juga, silakan ingin mencoba tilawah belajar kita di kesempatan malam hari ini, dan akan dipandu oleh Al-Ustadz di surat At-Tur ayat yang pertama. Silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Bapak? Dengan Abu Alif di Lihuto Bau-Bau. Abu Alif, Masya Allah, di Bau-Bau di Sulawesi Halo? Iya, Abu Alif, silakan. Ayat yang pertama dari surat At-Tur. Iya.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا. Iya, cukup ya. Barakallahu Wah, fiik. 10 ayat ya. Bagus Iya, ya. bagus Masya ya. Allah, bacanya bagus ya. Iya, Ustaz. Bapak dari Bau-Bau Bau-bau ya. ya. Abu Alif tadi Abu ya. Alif ya. Iya. Taib ya. Bagus bacanya Pak, alhamdulillah. Semoga Allah tambahkan semangatnya terus untuk menuntut ilmu ya. Ustaz, ada pertanyaan. Iya, silakan. Pak. Ya. Ini mengenai huruf nun dan mim yang bertasdid. Kalau huruf yang lainnya itu kalau bertasdid kan kalau digambarkan dengan bahasa Indonesianya kan 2 huruf. Contohnya seperti kalla itu kan lamnya 2 atau tabba banyak 2. Tetapi kalau huruf nun atau mim yang bertasdid misalnya inna dan amma itu berapa nunnya? Kalau digambarkan dengan bahasa Indonesia begitu. Iya, itu aja Pak ya. Iya, Baik. Iya. Ya, terima kasih banyak. Baik, Fiik barakallah. barakallah. Nah, silakan Ustaz. Iya. Assalamualaikum. Ya, ada yang bertasdid dikarenakan terjadinya pertemuan ya. Seperti ya nun sukun bertemu dengan mim lalu diberi tasdid. Ya. Nah, tasdid itu sebagai tanda bahwa dia terjadi idgham ya. Ada yang memang dia nun memang kalimat ya. Inna, anna memang dia bertasdid. Cara membacanya seperti itu ya. Inna, anna memang ya. Secara tulisan dia memang tidak tertulis nunnya ada 2 ya. Tidak tertulis nunnya ada 2 ya, tapi ditandai dengan tasdid. Namun secara bacaan kita dapat merasakan bahwa dia itu nunnya yang satu ya, ada sukun, yang satu berharokat ya. Demikian ya, wallahu alam. Baik. Ya, syukran jazakallahu khair, barakallahu fiik kepada Ustaz, dan demikian ya untuk Abu Alif yang berada di Bau-Bau. Tadi hingga ayat yang ke-10, barakallahu fiik atas bacaannya. Semoga diberkahi untuk Bapak yang membaca dan kita semua yang menyimaknya. Dan selanjutnya kita masuk di ayat yang ke-11. Surat At-Tur. Silakan bagi Anda yang ingin mencoba membacanya. Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Barakallahu wabarakatuh. Fiik, barakallah. Insyaallah Pak Untung ya. Alhamdulillah, kemarin error tuh. Sekarang mudah-mudahan nggak error ya. Maaf. Iya. Sudah siap ya ayat yang ke-11 Pak Untung, silakan. Mana error? Wawailu yawma idzil lil mukazzibin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fawailun yawma idzil lil mukazzibin allazina hum fi khawdin yal'abun yawma yud'auna ila nari Coba lagi nih Pak Untung. jahannam. Panjang pendeknya lihat ya. Yawma yud'auna ila nari jahannam da'a. Iya, bagus. Hazihin narul lati kuntum biha tukadzibun. Iya, barakallahu fiik ya.
Nah, satu tadi tuh ya. Nah, perlu konsentrasi Pak Untung ya Iya, Ustaz. ketika membaca ya. Tapi ketika ditegur tahu ya berarti Tahu, kesalahannya iya, ya. tahu ya. Jadi Perlu harus perlu ya, rutin. rutinkan ini. Iya, rutin harus didampingi terus. Didampingi, Iya. betul. Insya Allah. Ya, Pak Untung, ada pertanyaan? Halo? Pertanyaan ya sedikit, Ustaz. Iya, silakan. Kalau imam baca iya-nya itu nyambang, tasjidnya nggak di bawah itu hukumnya gimana? Salah besar atau salah kecil, Ustaz? Kalau tidak dibaca dengan tasdid ya lah nun jali namanya. Iya, ya. Kesalahan besar ya. Karena jelas itu ya merusak bacaan ya, merusak bacaan. Dan juga arti juga rusak. Allahu a'lam. Makna yang ada, Ustaz ya. Iya. Jazakallah, Ustaz. Oh, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Untung di Pondok Ungu, ya jazakallahu khair atas tilawahnya hingga ayat yang ke-14. Baik, selanjutnya kita berikan kesempatan kembali untuk Anda para pemirsa yang ingin mencoba atau pendengar. Silakan surat At-Tur ayat yang ke-15. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Bapak? Bapak Kadafi. Bapak Kadafi di mana? Lenteng Agung. Di Lenteng Agung ya. Silakan. Apa ya, Pak ini? Ayat ke-15 surat Tur, At-Tur. Surat Tur. Iya. Iya. Surat nomor urut yang ke-52. Baru gabung, Pak ya? Iya. Bentar, Ustaz ya. Iya. Sudah ketemu ayatnya? Surah At-Tur itu surah yang ke urut berapa ya? Surat ke-52, Pak. 52 ayat Iya. 15 ya? Ayat 15, betul. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'awudzu, Pak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Afasihrun hadza am antum la tubsirun. Islauha fasbiru aw la tasbiru. Sawa'un 'alaikum innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Innal muttaqina fi jannatin wa na'im fakihina bima atahum rabbuhum wa waqahum rabbuhum adzabal jahim. Iya, baik. Barakallahu fiik. Bagus nih bacanya ya. Alhamdulillah ya. Pak Kadafi ya. Pak Kadafi ya. Semoga Allah tambahkan terus semangatnya untuk menuntut ilmu ya. Amin. Iya, tayo. Ada pertanyaan Pak Kadafi? Silakan. Enggak ada, Pak Ustaz. Tidak ada Iya, ya. tayo. Jazakallah khair Pak Kadafi ya. Wa iyyakum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah Pak Kadafi bacaannya bagus hingga ayat yang ke-18 tadi dari surat At-Tur. Baik, untuk selanjutnya masih yang ingin melanjutkan di surat At-Tur ayat yang ke-19, silakan. Ya. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Abu Faiz di Sumbar. Pak Abu Faiz di Sumatera Barat. Ya, silakan Abu Faiz ayat yang ke-19. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun. Ya, coba hani itu dibaca panjang 4 atau 5 harokat ya. Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun. Iya, bagus. Muttaqina ala sururin masfufa wa zawwajnahum bihurin 'ain. Wa zawwajnahum, mim ketemu dengan
Ba, ya. وزوجناهم بحور عين Ya. والذين آمنوا واتبعهم. Nah, lihat konsentrasi. Oh ya, Ustaz. Ya, konsentrasi. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم. Nah, lihat lagi. Lihat harokatnya. Oh ya. واتبعهم Wattaba'athum. Oh ya. واتبعتهم ذريتهم بإيمان. Dzurriyyatuhum. Mim ketemu ba. واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. كل امرئ Tasdid. كل امرئ بما كسبت رهين. Kasaba, bukan kasabat ya, enggak ada taknya. كسبت كل امرئ بما كسب رهين. Oh iya, barakallahu fiik. Ini sudah bagus, cuman sering ada Bagus, seleo ya. nih. Konsentrasi, butuh konsentrasi. Iya. Pak. Nah, Ustaz. Iya. Iya. Baik. Makar Ustaz Bibing. Oh, iya, iya. Nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ya. bacaannya bagus, tapi sering ada tambahan ayat dan hilangnya Nah, ayat. itu. Konsentrasi, butuh konsentrasi ya. Iya. Termasuk harokatnya juga ya, butuh konsentrasi Iya, ketika betul. membaca. Ya, alangkah baiknya juga Mungkin jadi agak grogi juga mungkin. Oh iya. Ya, Bapak yang berada di Sumatera Barat ya, jazakallahu khair atas tilawahnya, Masya Allah ya, semoga diberkahi untuk antum yang baca dan kita semua yang menyimaknya. Baik, untuk selanjutnya kami berikan kesempatan di layanan telepon kembali ayat yang ke-22 ya. Silakan di surat At-Tur ayat yang ke-22. Ya, halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Pak? Dari Pak Joko di Malang. Masya Allah, Pak Joko di Malang. Ya. Baru masuk, Pak ya? Saya baru belajar nih. Masya Allah. Ya. Boleh, Boleh, Pak. Pak. Senang sekali kita ya. Bapak bisa masuk. Alhamdulillah. Sudah siap, Pak, untuk baca ayat ke 22-nya surat At-Tur? Saya lihat di TV, Pak ya. Baik. Oh, iya. Baik. Warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya baru belajar nih, Pak Ustadz. Iya, Pak. Betul kan? Ya. Mudah-mudahan dimudahkan ya, Pak ya. Iya, sudah tua nih, baru terlambat nih, Pak. Enggak apa-apa, Pak ya. Agak turun sedikit bisa, Pak? Agak turun sedikit ya? Sedikit. Ya, turun Diturunkan sedikit coba layarnya. Iya. Tutup itu merah-merah itu. Iya. Otomatis, Pak, ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dua, turun lagi, Pak. Turun lagi, Pak. Turun lagi. Iya. Turun lagi. Oh ya, ya. Iya, cukup, Pak. Sudah. Iya, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa amtidna. Nah, konsentrasi, Pak. Konsentrasi, lihat harokatnya, ulang lagi. Wa amtadnahum bi fakihatin wa lahmin mimma yastahu. Ya, Sayang terputus. sekali. Ya. Insya Allah, Pak Joko di Malang. Pak Joko di Malang, terputus ini ya. Belum Selesai ya. belum selesai. Ya, mohon maaf ya Pak Joko yang berada di Malang. Tadi
Belum selesai ya sebenarnya selesai dari ayatnya. ayat yang ke-22. Mungkin Bapak bisa mencoba kembali untuk menghubungi kami. Atau mungkin para pemirsa yang lainnya, silakan para pendengar yang ingin mencoba masuk di layanan telepon untuk bacaan surat At-Tur. Ya, silakan. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dengan siapa di mana ini? Jelas suaranya. Pak Taufik di Jongal ya. Pak Taufik di Jonggol. Ahlan Pak Taufik. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah masuk kembali ya. Silahkan Pak Taufik. Ayat yang ke-22 lagi ya. Ya, ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa amdadnahum bifakihatin wa lahmim mimma yashtahun. Yatanaza'una fiha ka'san la laghun fiha wa la ta'sim. ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إن كنا lagi قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين lagi قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. Iya, bagus. Barakallahu fiik. Ya. Taufik ya. Taufik, alhamdulillah bagus Pak ya. Terus konsentrasi ya Pak ketika membaca ya. Malum nih. Ya. Grogi ini betul kan? Grogi ya Pak ya. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Pak Taufik yang berada di Jonggol ya, barakallahu fiik. Atas tilawahnya hingga ayat yang ke-27. Yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan untuk Bapak yang baca dan kita semua yang menyimaknya. Baik, masih ada waktu untuk Anda ya para pemirsa ataupun pendengar ingin melanjutkan tilawah di surat Tur ini ayat yang ke-28. Silakan. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana nih Pak? Dengan Yudi Pak. Pak Yudi di mana? Di Cibubur. Di Cibubur. Dikecilkan Pak volume televisinya. Baik. Ya Pak Yudi ya. Di Cibubur alhamdulillah sudah masuk. Ya, baik. Silahkan ayat yang ke-28. Baik Pak. Inna kun Ta'awud dulu Pak, ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iya, bagus. Inna kunna min qablu nad'u. Iya. Innahu huwal barrur rahim. Bagus. Fadzakir fama anta bini'mati rabbika bika ini wala majnun. Iya, bagus. Am yaquluna syairun natarabbasu bihi. Jangan dipanjangin. Natarabbasu bihi. Am yaquluna syairun natarabbasu bihi raiba malmanun. Iya, bagus. Kul tarabbasu fa inni ma'akum minal mutarabbisin. Mutarabbisin. Tak ya. Kul tarabbasu fa inni ma'akum minal mutarabbisin. Iya, barakallahu fiik ya. Bagus ya. Udah lancar bacanya dan terus ya.
Semoga Allah tambahkan semangatnya untuk terus belajar membaca Al-Quran, ya, dan juga berkonsentrasi, ya. Iya. Halo, Ya, ada Pak Yudi. pertanyaan, Pak Yudi? Ada Pak Yudi? Nah, kenapa Pak? Ada pertanyaan tidak? Ada pertanyaan? Tidak Ustaz. Tidak, Iya, ya. baik, Nah. ya. Baik. Terima kasih banyak ya, Pak Yudi ya. Terima kasih, syukran aja saya. Oh iya. Wah, jazakallah khairan. Ya. Iya, barakallahu fiik Pak Yudi, tilawahnya hingga ayat yang ke-31 dari surat At-Tur. Ya, masih ada waktu ya kita menerima telepon untuk tilawah Al-Qur'an Karim, beberapa telepon lagi. Silahkan bacaan surat At-Tur ayat yang ke-32. Ya, silahkan. Ayat yang ke-32. Iya. Halo. Ya, ya Mas. Iya. Sebelum dilanjutkan mohon maaf Bapak dikecilkan terlebih dahulu volume radio atau televisinya. Iya Mas. Iya. Iya. Sudah? Iya udah Mas. Dengan siapa di mana? Abu Nafi di Bekasi Mas. Abu Nafi di Bekasi. Ahlan Abu Nafi. Silahkan, sudah siap ya ayat yang ke-32 surat At-Tur. Iya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Am ta'muruhum ahlamuhum bihadza am hum qaumun taghun am yaquluna taqawwalah bal la yu'minun Iya, bagus. bal ya'tu bihaditsin mithlih in kanu shadiqin. Lanjut, silakan. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Iya. Am khalaqus samawati wal arda bal la yuqinun. Iya, baik. Barakallahu fiik ya. Pak siapa ini? Bagus bacaannya ya. Alhamdulillah ya. Abu Abu Nafi. Nafi di Bekasi ya. Bagus ya. Bagus bacaannya alhamdulillah ya. Iya. Insyaallah. Baik, Abu Nafi ada pertanyaan silakan. Mau tanya Ustaz, Ana pernah dengar sab'ata ahruf Ustaz. Mau ditanya, mau nanya itu maksudnya sab'atu ahruf itu apa ya? Iya, itu saja Pak ya. Iya. Oh iya, baik. Baik. Ya. Ya, nanti ditunggu jawabannya ya. Iya, Nah. sab'atu ahruf ya, itu yang dalam riwayat Bukhari bahwa Nabi SAW meminta kepada malaikat Jibril ya, karena dakwah yang akan beliau sampaikan ini Al-Quran berat ya, terutama dalam menyampaikannya dengan kabilah-kabilah bangsa Arab. Makanya Nabi minta supaya dialeknya Al-Quran itu ditambah lagi. Ya, yakni diperbolehkan memakai dialek ya dari kabilah-kabilah tertentu. Maka ya diberilah izin ya sehingga ya bacaan-bacaan Al-Quran terjadilah dalam beberapa ya dialek, masih dalam bahasa Arab juga, tapi ada dialek-dialek yang ya bahasa-bahasa yang tertentu yang diajarkan Rasul SAW kepada kabilah yang tertentu. Sehingga sampai pada masanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah marah kepada seorang sahabat juga yang membaca Al-Quran, yang mengimami ya. Setelah selesai sholat dia tarik dan dia hadapkan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Lalu disampaikanlah bahwa orang ini membaca Al-Quran tapi tidak sebagaimana yang engkau ajarkan kepada aku. Kata Rasulullah, lepaskan dia terlebih dahulu wahai Umar. Maka dilepaskan sahabat itu. Coba kamu baca ya, baca surah Al-Furqan yang ia baca. Kata Rasulullah, itu benar ya. Maka Umar bin Khattab disuruh membaca dan dibacalah. Kata Rasulullah, itu benar. Nah, itu ya. Jadi memang dalam hal ini ya Rasul mengajarkan kepada mereka semuanya. Nah, pada zaman Utsman bin Affan ya disatukanlah
ya, dalam ya, mushaf yang diperintahkan kepada Zaid bin Thabit ya, yang menjadi komandan untuk penulisan mushaf atau menjadi ketua lajnah ya, ketua lajnah panitia yang menulis mushaf. Ya. Itu kalau ada perbedaan maka tulis dengan dialek Quraisy karena Nabi dari Quraisy gitu. Dan kemudian para sahabat yang lain sepakat semua. Tidak ada yang menolaknya. Ya. Nah, akhirnya apa? Akhirnya Utsman bin Affan, di zamannya Utsman bin Affan ya, beliau perintahkan bahwa untuk kemaslahatan kaum muslimin ya, bahwa Al-Quran itu ya, harus kita jadikan satu saja acuannya yang disebut dengan Mushaf Al-Imam ya. Inilah yang kemudian disalin oleh para ahli qiraah ya, yang diizinkan ya oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Karena Utsman kemudian mengutus setiap daerah, dalam riwayat 5 daerah besar yang diutus membawa mushaf tersebut yang merupakan salinan dari Mushaf Al-Imam, dibawa beserta orang yang mengajarkannya. Ya, jadi bukan cuma mengajarkan bacaan saja, tulisannya pun harus sama. Dan kemudian memerintahkan dengan kesepakatan para sahabat-sahabat yang lain seperti Ali bin Abi Thalib dan lain-lain untuk membakar ya, mushaf-mushaf yang dipegang oleh para sahabat-sahabat yang waktu itu masih hidup. Supaya apa? Supaya tidak lagi terjadi perselisihan dalam membaca Al-Quran. Nah, demikianlah sehingga sisa-sisa dari sab'a huruf itu masih ada di kitab-kitab para ulama. Disimpan rapi, disusun rapi oleh para ulama. Dan tidak hilang. Ya. Apabila ingin mempelajarinya, maka diperbolehkan untuk mempelajarinya. Ya. Tapi kita mengamalkan apa yang telah kita dapatkan dari para guru kita yang mengajarkan kita. Dan kebanyakan sekarang ini di dunia, ya, kita membaca Al-Quran riwayat Hafiz an Asim. Nah, itulah. Ya. Dan alhamdulillah ini menjadi penyatuan seluruh dunia Islam. Ya, alhamdulillah sampai sekarang ya kita bersatu untuk mushaf Al-Quran ini tidak ada perselisihan sama sekali. Wallahu a'lam. Berarti itu juga yang disebut dengan qiraah sabah itu ya? Iya, betul ya. Ya, qiraah sabah itu bagian dari itu. Ya. Karena bukan yang dimaksud dengan sabah ahruf, bukan. Yang Allah turunkan dengan 7 dialek itu bukan qiraah sabah, bukan. Itu bagiannya saja. Sebagian kecilnya saja. Karena ternyata qiraah itu ada 10. Qiraah asrah. Ya. Bahkan yang ditemukan itu oleh Al-Imam Ibnu Jazari ada 14. Hanya saja yang 4 itu ya dhaif. Jalur periwayatannya dhaif sehingga tidak diakui ya sebagai Al-Qur'an yang sah untuk dibaca, ditilawahkan. Gitu. Makanya yang 10 ini disepakati oleh para ahli qiraah. Ya, dan boleh dibaca ya, dalam sholat. Ya. Dan di dalamnya terdapat apa yang dari 7 huruf yang Nabi SAW ajarkan. Ya. Begitu. Jadi sebagiannya, tidak semuanya. Ya. Wallahu a'lam. Ya. Baik ya, syukran jazakallahu khair atas sebenarnya Ustaz ya, demikian untuk Bapak nih tadi yang berada di Bekasi ya. Yang bertanya tadi tilawahnya juga bagus hingga ayat yang ke-36 ya. Satu kesempatan penelpon di kesempatan malam hari ini, silahkan. Ya sudah masuk. Halo. Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, dengan siapa di mana Bapak? Belakang. Siapa? Dari belakang. Diulangi Pak. Rubai dari Batang. Dari Batang. Pak Rubai gitu. Kalau bisa disebut Batangnya saya udah paham. Pak Rubai pasti dari Batang ya.
Mungkin ada rubai yang lain. Iya, Pak Rubai silakan ayat yang ke-37 ya. Ditunjukin Ustaz kurang. Ya, di situ ada am khalaqas bukan ya, mohon maaf, am indahum. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan diqalqalah ya Pak. Huruf mimnya jangan ame, jangan am indahum. Nah, gitu ya. Coba ulang lagi. Indahum khaza'in rabbika amhumul musaytirun. Iya, bagus. Amlahum salamu Tasdid pada lam. Amlahum salamu Am lahum sulamui sul. Tasdid sul. Amlahum salamu yastami'una fi falyati Jangan dipanjangkan. Falyati mustami'uhum. Falyati mustami'uhum bisultanim mubin. Falyati mustami'uhum bisultanin mubin. Allahu tanatu wa kumul tanun. Antas aluhum ajran fahum min mahramin musqalun. Iya, cukup. Barakallahu fiik ya. Ya, Pak Rubai, jangan lupa tadi ya yang saya ingatkan, jangan mengkolkolahkan ya huruf mim misalnya atau huruf-huruf yang bukan kolkolah ya. Akhirnya tidak merasa masalah tapi tidak merasa, Masya Allah. Emang kadang-kadang ada orang yang bersalah tapi nggak merasa ya Pak ya. Iya ya. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Memang ini terkadang ya perlu kita membiasakan diri ya. Perlu membiasakan diri ya untuk memperbaiki ya huruf-huruf yang memang terkadang kita lepas ya. Yang harusnya bukan qalqalah tapi karena terbiasa itu jadi terlepas ya. Karena itu kita harus bentengi diri kita dengan ilmu. Dan ilmu itu butuh diamalkan ya. Sehingga kita dapat merasakan ketika kita suka mengamalkan ilmu itu, ketika jatuh pada kesalahan, kita merasakannya. Wah, ini salah ya. Nah, seperti tentang qalqalah ya. Sudah jelas ya di buku-buku tajwid ya dijelaskan bahwa huruf qalqalah itu 5. Nah, ya. Maka dalam prakteknya hanya 5 itu saja yang kita qalqalahkan. Yang lainnya tentu tidak kita qalqalahkan. Demikian wallahu a'lam. Nah, ya. Baik, ya syukran jazakallahu khair. Demikian ya untuk Pak Rubai yang berada di Batang, Jawa Tengah. Semoga diberkahi dan diberikan terus semangat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus belajar, terutama membaca Al-Qur'an Karim supaya lebih lancar lagi. Nah, baik, untuk selanjutnya kita angkat terlebih dahulu, kita beralih di pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di layanan pesan singkat. Ya, alhamdulillah sudah ada beberapa ini pertanyaan yang masuk di kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bisa kami ajukan secara keseluruhan. Yang pertama, Ustadz, ada pertanyaan, tidak disebutkan nama dan tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, bagaimana cara membaca surat Al-Furqan ayat yang ke-74, terutama ketika huruf jim itu disukun ya, di akhirnya. Ya, kadang ketika kita membaca hadr, kadang tersamar antara fathah dengan sukun.
Ya, surat Al-Furqan. Al-Furqan, Surat Ustaz. 25. Ayat berapa? Ayat yang ke-74. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina. Yang ditanya yang mana? Mengenai jim yang sukun, Ustaz. Di sini mungkin waj'alna. Ya, jim sukun dan dia huruf qalqalah ya. Nah. Maka baca bukan wajah. Kalau wajah berarti fathah. Ya, kalau waj'alna, ini dia adalah sukun ya, yang qalqalah. Mungkin ketika dibaca cepat saja mungkin agak seperti samar ya. Waj'alna lil muttaqina imama gitu. Itu perasaan. Perasaan saja. Iya. Ya, perasaan saja ya. Jadi baca sebagaimana biasa ya. Jangan terkena was-was dari syaitan ya. Ya. Nah, baik, syukran jazakallahu khair. Selanjutnya ini cara membaca lagi Ustadz, surat Hud, surat nomor urut yang ke-11, ayat yang ke-87. Iya. Pertanyaannya apa? Itu mengenai nasya. Iya. Kalau wakaf gitu. Nasya, iya. Ya, kalau wakaf dia jadikan seperti mad, arid, lis sukun. Kalau kita wakafkan ya. Boleh kita panjangkan sampai 6 harokat ya. Manasya ya, sampai 6 harokat. Jadi tidak pakai domah ya, tidak manasya. Tadi tanya antara manasya atau manasya'u katanya gitu. Ya, kalau wakaf tidak dengan domah. Ya, karena dia menjadi tempat wakafnya. Sehingga huruf yang menjadi tempat wakafnya, maka kecuali harokat fathatain, maka dia menjadi sukun. Kalau fathatain, maka dia dibaca. Dobaha dibaca dia dengan fathah. Tapi kalau dommatain, kasrotain, atau fathah, kasroh, domma yang biasa, maka ditempatkan di situ tempat untuk sukunnya. Nah, ya baik, syukran jazakallahu khair atas jawaban Ustaz demikian. Dan selanjutnya, ya Ustaz, apakah ada contohnya dan ada keutamaannya ketika kita selesai membaca Al-Quran itu dicium? Ya, mencium Al-Quran termasuk perbuatan yang mulia, yang membuktikan kecintaan kita kepada Al-Quran itu sendiri. Namun dalam melakukannya, maka perlu didasari atas dalil ya. Apabila kita mengamalkan setiap selesai membaca Al-Quran, kita cium Al-Qurannya, ini kita butuh dengan dalil ya. Secara umum mencium ada perbuatan yang fitrah bagi manusia karena dia sangat sayang ya. Sebagaimana diriwayatkan ya, bahwa Ikrimah ya, ketika dalam peperangan ya, dia melihat sebuah Al-Quran jatuh. Ya, mungkin ada sahabat yang meninggal atau mati syahid dan dia dalam keadaan membawa Al-Quran. Lalu Al-Quran jatuh. Ya, tentu Al-Quran di sini bisa jadi ya dalam bentuk lembar-lembaran ya yang tercecer. Ya. Maka diambillah dia dan dipeluknya. Ya. Dan diciumnya setelah dipeluknya. Ya. Kitabi, ini kitab aku, ini kitab aku. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwa dia cinta dengan Al-Quran. Ya. Maka secara spontan seorang boleh kalau menunjukkan kecintaannya kepada Al-Quran, maka dia menciumnya. Namun, ya, dalam hal membaca Al-Quran dan membiasakan setiap setelah selesai membaca Al-Quran dia menciumnya, maka ini
butuh dengan suatu dalil, ya, butuh sebuah dalil yang mendukungnya. Sekali lagi, kalau dilakukan spontanitas tanpa ada niat dan maksud tertentu, ya, maka tidak mengapa. Ya, mengagungkan kalamullah. Namun apabila dilakukan khusus, ya, apalagi kalau menyalahkan orang, ya, yang membaca Al-Quran lalu selesai tidak mencium lalu disalahkan, ya, maka ini berarti telah berlebih-lebihan, ya, terhadap sesuatu yang tidak ada petunjuknya dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, demikian Allah. Nah, baik. Ya, syukran jazakallahu atas jawaban Al-Ustaz. Demikian ya untuk yang bertanya. Dan selanjutnya dari Abu Sofyan yang berada di Garut. Ya Ustaz, di daerah saya di masjid terutama di Al-Quran itu suka ada tulisan wakaf, dan kadang-kadang di situ juga ada nama orang pewakafnya. Nah, itu bagaimana Ustadz ini dengan Al-Quran ditulisi hal-hal seperti itu? Apakah baik? Ya, tidak mengapa, ya. Menulis, ya, atau memberi cap Al-Quran ini adalah wakaf, ya. Itu boleh, ya. Untuk menunjukkan bahwa itu adalah telah diwakafkan di masjid atau di surau atau di musola tertentu. Telah diwakafkan. Artinya apa? Artinya tidak boleh dibawa untuk ke rumah, untuk dibawa pulang, tidak boleh. Karena itu wakaf untuk di masjid, untuk orang membaca di masjid. Demikian pula tidak mengapa, apalagi orang yang ditulis nama itu orang yang telah meninggal dunia. Ya, seorang menulis karena dia sangat cinta dengan ayahnya, lalu dia membeli mushaf 100 buah, lalu ditempelkanlah di situ wakaf dari bapak fulan rahimahullah, ya, karena pahalanya untuk dihadiahkan buat ayahnya yang sudah meninggal dunia misalnya. Maka ini satu hal yang bagus, ya. Ini merupakan bukti dia cinta kepada kedua orang tuanya, ya, dan bukti bahwa dia ingin berbakti kepada kedua orang tuanya. Begitu. Ya. Namun yang harus kita jaga adalah jangan kita menampilkan wakaf kita ketika kita masih hidup. Nah, ini yang perlu dijaga, ya, kayak masalah hati. Ya. Lalu tulis wakaf dari bapak fulan, orangnya masih hidup misalnya, ya. Nah, ini perlu dijaga ini. Ya, kita nggak tahu hati. Ya. Tapi kalau sudah meninggal, kan dia tidak, yang menentukan, bukan. Ya, tapi anaknya, karena dia ingin mengangkat kedua orang tuanya, dia tulis. Ya, mungkin dengan niat seperti itu, semoga ada orang yang membaca Al-Quran tersebut, lalu melihat bahwa ini wakaf dari si fulan yang sudah meninggal, lalu dia mendoakannya. Ini juga merupakan, ya, pahala yang mengalir buat orang tuanya tersebut. Didoakan oleh orang-orang yang, ya, membaca Al-Quran tersebut. Ya. Jadi tidak mengapa kalau memang dituliskannya itu khususnya bagi orang yang telah meninggal dunia. Ya, tapi kalau masih hidup, ini yang harus kita jaga. Ya, lebih baik jangan ditulis kalau yang masih hidup itu. Ya, untuk menjaga hatinya supaya tidak terganggu oleh gangguan syaitan. Wallahu a'lam. Nah, ini mengenai wakaf itu biasanya kan di masjid saja. Yeah. Nah, ini bagaimana jika pengurus masjid ingin menyeragamkan orang-orang yang ingin wakaf Al-Quran di masjid tersebut, sehingga dia mensyaratkan jika ingin wakaf Al-Quran maka harus dari terbitan tertentu, misalkan negara terbitan lokal atau luar misalkan. Boleh tidak seperti itu? Misalkan ada yang wakaf ternyata tidak sesuai, kita singkirkan tapi kita terima, bagaimana? Iya, ini pun termasuk dari, ya, aturan-aturan yang dilaksanakan di sebuah masjid. Ya. Tentu saja aturan itu harus kita, ya, patuhi selama aturan itu memberikan maslahat buat kita. Maka ketika seseorang ingin mewakafkan, tanya kepada masjidnya, ya, kami ingin wakaf Al-Quran, apakah boleh langsung kami belikan atau melalui masjid? Itu yang lebih bagus. Ya, komunikasi lebih dahulu itu lebih bagus. Ya.
Sehingga apa? Sehingga nanti misalnya ternyata masjid tersebut sudah banyak Al-Qur'annya. Iya, betul. Bahkan sudah mengekspor misalnya ke masjid-masjid yang Silakan yang mau lain. coba gitu Iya, ya. Nah, itu kan apabila dia datang akan dibilang, wah, maaf Pak, Bu, di sini sudah sangat banyak gitu ya. Kalau boleh mau kami sarankan nih masjid-masjid yang butuh. Nah, gitu kan. Daerah-daerah tertentu ya. Nah, seperti yang kemarin yang kena musibah di daerah Sulawesi ya. Nah, mereka sedang butuh-butuhnya terhadap Al-Qur'an, silakan. Ya. Nah, gitu. Ya cuma jangan sampai dibisniskan juga gitu. Jangan sampai. Ya. Kadang ada juga yang tiba-tiba nyimpan tapi ternyata terbitannya tidak seragam gitu kan, kita tidak mau sebagai Iya. pengurus. Makanya itu perlunya berkoordinasi dengan pengurus kalau memang mau mewakafkan. Ya. Tapi kalau pengurusnya bilang nggak ada masalah, yang penting Al-Qur'an. Berarti tidak ada masalah. Iya. Jadi kalau pengurus ingin menyeragamkan supaya kelihatan baik, rapih, tertib, ya silakan saja, nggak ada masalah. Ini aturan-aturan yang perlu disepakati saja. Urusan hablum minan nas. Iya, nah baik, sekarang jazakallahu khair Ustaz atas jawabannya. Baik, untuk selanjutnya ini ada 3 pertanyaan yang sama, diantaranya dari Abu Riki yang berada di Jambi, dan juga penanya yang lainnya tidak sebutkan nama tempatnya. Ya, Assalamualaikum ya Ustadz. Saya sering merasa was-was ketika saya sholat di masjid tertentu karena banyak atau saya mengalami mendengarkan imam itu bacaannya tidak tartil dan tidak sesuai dengan tajwid. Nah, bagaimanakah sikap terbaik yang harus saya lakukan ketika saya menemukan imam yang bacaannya tidak benar, jauh dari tajwid? Apakah sholat sampai selesai dan kemudian untuk menghilangkan was-was sholat kembali di rumah atau di masjid tersebut, ataukah kita batalkan? Iya, yang pertama kalau kita tahu masjid tersebut imamnya memang bacaannya rusak, ya tentu ya kita memberi saran kepada pengurus masjidnya terlebih dahulu. Apabila diterima saran kita, kemudian diseleksilah imam yang bagusnya, ya maka itu berarti saran kita positif, ya. Namun apabila saran kita tidak terima dan kita merasa gundah, ya, ketika sholat di situ selalu gundah, selalu tidak serak, maka lebih baik kita pindah ke masjid yang lain lagi yang ya kita tahu bahwa di sana ada imam yang bagus bacaannya, ya. Karena untuk apa kita terus mempertahankan sholat di situ sementara hati kita selalu was-was, ya, sehingga sampai akhirnya sholat lagi. Nah, ini ya gejala yang tidak baik. Maka harus kita cari tempat yang lain, ya. Itu yang harus kita lakukan. Kalau memang masjid itu adalah masjid yang ada di lingkungan kita, maka kita harus berusaha, ya, membuktikan bahwa ya bacaan imam seseorang itu ya yang kurang bagus itu supaya mereka para pengurus tahu bahwa benar ini. Bagaimana? Ya mendatangkan para ahlinya, ya, untuk diketahui bahwa bacaannya misalnya tidak benar, ya. Nah, tentu kita harus menerima, ya, apabila memang kita dalam keadaan sebagai orang yang bacaannya ya perlu diperbaiki, kita harus terima. Karena kita ini memang tempatnya salah, tempatnya dosa. Baik, untuk selanjutnya masih ada waktu Ustaz ya? Masih ya. Ya, ada pertanyaan dari siapa ini? Bin dari KSB apa ini? Tidak paham ya. Ustaz, bagaimana kita cara membaca surat At-Taubah ayat yang ke-66? Ya. Karena di situ katanya banyak idgham bigunahnya. At-Taubah. Ya, ayat ke-66. Tadi saya belum ketemu. Surat At-Taubah, surat ke-9 ya. Surat ke-9 ya. Ayat ke-66 ya. Iya,
dibilang ada banyak idghamnya, memang tidak mengapa. Ya. Mungkin cara membacanya, Ustaz. Nah. Ya. Sudah ketemu? Sudah. Nah. Nih baca Ustaz ya. Iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum in na'fu 'an ta'ifatin minkum nu'adzib ta'ifatan bi annahum kanu mujrimin. Iya, ya. Itu bacanya, ya. Ada ya beberapa gunnahnya idgham mungkin. Ya, gunnah juga ya. Tidak sulit insyaallah. Ya, asal kita sudah lancar dan membiasakan membaca Al-Qur'an. Ya, baik. Ya, demikian ya untuk Ibu yang bertanya. Ya, selanjutnya satu pertanyaan terakhir Ustadz kami angkat. Ya, Ustadz, ketika kita membaca Al-Qur'an dan melewati ayat-ayat tentang surga, kita dimohon atau disarankan untuk berdoa memohon surga. Dan ketika melewati ayat-ayat azab, kita disarankan untuk berdoa agar terlindung dari siksa api neraka. Nah, bagaimana caranya ketika di dalam sholat, Ustadz? Apakah doa tersebut masuknya bacaan dari di luar sholat? Iya, bagus sekali pertanyaannya. Ya, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala ya, ketika membaca ayat-ayat ya. Itu adalah hal yang mustahab. Apabila kita menjadi makmum, maka kita cukup membaca pada diri kita sendiri. Sirriyah. Apalagi kita lakukan ketika di sholat tarawih misalnya. Di mana biasanya sholat tarawih itu imam membaca suratnya agak panjang dan bersambung. Ya. Tentu nanti akan banyak melewati ayat-ayat tentang ya, surga yang kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, melewati ayat-ayat tentang neraka yang kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu dalam hal ini adalah bagi mereka-mereka yang faham. Ya, yang mereka telah mengerti makna ayat yang dibaca dan yang terkandung di dalamnya. Ya. Bagi yang belum mengerti, ya tentu dia diam saja. Ya. Nah, ini terjadi perbedaan. Ya. La yastawi alladzina ya'lamuna walladzina la ya'lamun. Ya, tidak sama yang antara yang tahu dan yang tidak tahu. Itulah ya, yang telah Allah takdirkan. Orang yang tahu tidak akan sama dengan orang yang tidak tahu. Terjadinya perselisihan terjadi karena apa? Karena yang satu sudah mengetahui, yang satu belum tahu. Ya. Nah itu, sehingga terjadi perselisihan. Yang repot adalah yang nggak tahu, tapi ngajarin yang sudah tahu. Nah, ini repot. Jadinya tahu. Ya. Atau yang tahu memberitahu kepada yang belum tahu, tapi dia tidak terima. Ya. Diberitahu. Ini yang repot. Ya, yang seharusnya adalah orang yang belum tahu dia bertanya kepada yang sudah tahu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Dia bertanya dan minta petunjuk, ya. Walaupun dia orangnya lebih muda daripada kita. Ya. Kadang orang gengsi nggak mau dia bertanya. Kenapa? Karena merasa saya umurnya lebih tua. Ya. Mungkin Anda menang tuanya saja. Ya. Tapi bukan itu, ya. Tapi ilmu yang dikedepankan, ya. Allah katakan fas'alu ahla dzikri. Tanya kepada yang ahli, ya, bukan tanya kepada yang lebih tua, bukan. Ya, tapi yang ahli ilmunya. Itulah yang perlu kita lakukan. Walaupun dia orangnya lebih muda daripada kita sekalian. Nah, itu, ya. Jangan sampai kita berwatak seperti seperti iblis, naudzubillah. Ya. Dia merasa lebih tua, ya, merasa lebih tua 2000 tahun daripada Nabi Adam, ya. Nah, akhirnya dia nggak mau, ya. Padahal Allah telah uji Nabi Adam alaihissalam. Ternyata Nabi Adam mampu mengajarkan para malaikat tentang nama-nama yang ada di alam ini.
maka berarti Nabi Adam telah menjadi guru bagi para malaikat. Ya, karena itu mereka Allah perintahkan untuk menghormati Nabi Adam alaihissalam dan mereka tunduk. Tapi iblis tidak mau tunduk. Ya. Wal'iyadzubillah. Aba wastakbar. Ya, karena dia enggan dan dia sombong. Ini yang kita harus jauhkan dari diri kita, sifat sombong ya terhadap ya, ilmu. Ya, saya kira cukup sampai di sini. Iya, ya, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.